bagaimana kita membantu anak-anak kita yang sekarang ini sudah memasuki usia remaja menjadi pribadi yang lebih mandiri. Masa remaja itu adalah suatu tahap perkembangan dalam rentang usia manusia. Seperti sebelumnya itu mereka adalah usianya anak-anak, ya kanak-kanak ya. Kemudian anak-anak pada usia SD, SMP, dan sekarang mereka sudah masuk ke usia SMA atau disebut dengan masa remaja. Kemudian masa remaja itu Bapak Ibu itu merupakan perpindahan atau transisi dari masa anak-anak ke masa dewasa. Jadi mereka dari usia anak-anak ya, periode perkembangan anak-anak masuk ke periode dewasa awal. Ketika mereka sudah umur 21 itu sudah termasuk ke dalam dewasa awal. Tanda yang paling nampak dari masa remaja ini adalah di mana mereka mengalami kematangan alat reproduksi seksual, perubahan fisik dan psikologis. Itu bisa kita lihat bagaimana anak-anak mengalami perubahan-perubahan tersebut. Kemudian kemandirian itu apa? Kemandirian itu adalah perilaku yang ditampilkan oleh anak-anak di mana mereka tidak terlalu banyak tergantung pada orang lain dalam mencapai kehidupan yang bermakna dan berguna, efektif dan efisien sesuai dengan tugas-tugas perkembangan remaja. Pada setiap tahap perkembangan terdapat tugas perkembangan namanya atau task development, di mana remaja itu harus melalui atau menjalani tugas-tugas tersebut. Nah, kemandirian ini itu tergantung kepada kemampuan mereka dalam berpikir tentang sesuatu, merasakan sesuatu, menyikapi, bertindak, serta bagaimana mereka bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan. Itu adalah makna kemandirian. Dan semakin kecil ketergantungannya kepada pihak-pihak lain. Kemandirian itu bisa dilihat dari sejumlah aspek. Pertama, aspek yang berkaitan dengan fisik emosional, fisik instrumental, yaitu diri mereka secara fisik serta semua instrumen yang diperlukan, pakaian, aksesoris dan sebagainya, itu mereka bisa kendalikan dan mereka bisa melakukan tindakan-tindakan yang dimungkinkan mereka lakukan. Kemudian kemandirian yang terkait dengan sosio-emosional, mereka untuk menampilkan emosi dan hubungan sosial yang baik dengan orang lain maupun emosi yang berkaitan dengan diri sendiri. Kemudian juga kemandirian dapat dilihat dari aspek kognitif atau berpikir dan fungsi-fungsi berpikir mereka dalam kegiatan belajar, kegiatan lain juga. Kemudian kemandirian dalam hal nilai dan moral. Nilai artinya adalah sesuatu yang dianggap berharga, sesuatu yang kita junjung tinggi. Kemudian juga moral, apa yang kita anggap baik dan kita anggap buruk itu adalah moral. Dan remaja diharapkan sudah bisa memiliki nilai dan moral yang seharusnya. Kemudian juga Bapak Ibu yang berkaitan dengan aspek spiritual atau keagamaan, keyakinan kepada Tuhan, beribadah dan sebagainya. Ini ada semacam gambar yang menunjukkan bahwa semakin bertambah usia seseorang, maka ketergantungannya semakin kecil dan kemandiriannya semakin besar.
itu sudah merupakan hukum dari kehidupan kita. Kalau usia SD kita lihat bagian kemandirian warna merah itu kecil. Kemudian bagian ketergantungan kepada orang lain, orang tua khususnya, tentu lebih besar. Karena banyak kegiatan mereka diarahkan, diputuskan oleh orang tua, sehingga mereka banyak tergantung kepada orang tua dalam banyak hal dalam kehidupan mereka. Kemudian di usia SMP, kemandirian itu meningkat, dan sejalan dengan itu tentu saja ketergantungannya berkurang. Ada hal-hal yang bisa diputuskan dan dilakukan sendiri oleh anak-anak usia SMP yang tidak memerlukan keterlibatan orang tua terlalu banyak. Kemudian di usia SMA itu kemandirian jauh lebih besar, sementara ketergantungan mulai mengecil. Ini artinya bahwa lebih banyak lagi hal-hal yang akan diputuskan dan dilakukan oleh anak-anak usia SMA tidak tergantung kepada orang lain, khususnya orang tua dan guru tentunya. Dan semakin orang dewasa itu bahkan ketergantungannya semakin kecil. Dan kalau dia sudah tua, ya katakan usia manula, itu justru kembali ke usia kecil ya. Ketergantungannya kepada orang lain, mungkin anak, cucu dan sebagainya menjadi besar. Kalau usianya sudah lanjut, itu kembali dia memiliki ketergantungan yang besar terhadap orang-orang di sekitarnya. Itu Bapak Ibu masalah yang berkaitan dengan ketergantungan dan kemandirian. Nah, pendidikan sebenarnya adalah untuk menciptakan kemandirian. Bahkan anak-anak yang memiliki keterbatasan, memiliki kemampuan inteligensi rendah seperti anak idiot, anak imbecile, debil, itu mereka di sekolahnya di SLB tujuannya agar anak-anak ini mandiri, paling tidak dia tidak tergantung kesehariannya kepada orang lain. Dia bisa melakukan apa saja dalam aktivitas sehari-hari sendiri, dan bahkan mereka diharapkan juga bisa produktif. Apalagi anak-anak kita yang normal itu tentu saja diharapkan kemandiriannya lebih besar daripada anak-anak yang mengalami hambatan psikologis. Apa tandanya anak-anak kita kurang mandiri? Kalau di sekolah bisa diamati, anak yang kurang mandiri ini biasanya kurang teratur. Ya, di asrama itu ada aturan-aturan yang sifatnya mikro di kamar, sampai aturan yang lebih luas di sekolah. Nah, anak-anak yang kurang mandiri biasanya tidak mau diatur atau tidak teratur ya. Kalau kita lihat kamarnya seperti apa, centang perenang, enaknya saja. Setelah dia menggunakan alat-alat itu tidak ditaruh lagi di tempatnya, itu justru menunjukkan anak-anak ini kurang mandiri. Kemudian anak yang kurang mandiri juga seringkali tidak membuat PR, atau PR-nya pagi-pagi disalin, PR temannya ya seperti itu. Kemudian tugas yang dibuat kadang asal jadi, asal memenuhi jawaban, udah buat tugas udah, tapi tidak dikerjakan dengan baik atau asal-asalan saja. Kemudian anak yang kurang mandiri juga sering melamun. Waktu belajar tidak mendengarkan guru menjelaskan, dia melihat keluar, memikirkan sesuatu yang lain. Anak-anak yang tidak mandiri juga suka menyendiri, kurang bergaul, dan sebagainya. Di rumah bisa Bapak Ibu lihat bagaimana anak-anak yang kurang mandiri ini memiliki reaksi negatif, mudah menangis, kadang-kadang cepat merengek, suka mengeluh,
Kemudian anak-anak yang kurang mandiri juga bersikap bossy atau suka memerintah, ya, suka dilayani saja dan mudah marah. Kemudian anak-anak yang kurang mandiri juga memanipulasi orang tua. Dia mengatakan sesuatu yang tidak sebenarnya, misalnya minta uang untuk beli apa, tetapi tidak digunakan untuk keperluan itu. Kemudian juga pura-pura belajar bila diminta melakukan suatu tugas dan pekerjaan. Ya, ibu minta tolong, enggak bisa, ya, aku mau belajar, misalnya begitu. Padahal dia tidak belajar. Kemudian selalu menggunakan jalan keluar yang mudah. Ya, diminta melakukan suatu tugas, tetapi dia mencari jalan pintas sehingga tugas itu tidak bisa diselesaikan dengan seharusnya. Jadi di antara anak-anak kita tentu ada yang seperti itu. Saya juga punya banyak anak, dan di antara anak-anak saya juga ada yang menunjukkan gejala-gejala negatif yang membuktikan bahwa mereka itu masih kurang mandiri.